Menjadi gubernur adalah tanggung jawab yang besar dan memainkan peran penting dalam kepemimpinan suatu daerah. Berikut apa saja yang akan saya lakukan jika menjadi gubernur yang baik. Yang pertama, yaitu adalah membangun visi dan misi yang jelas. Tentukan visi dan misi sebagai seorang gubernur yang baik. Identifikasi isu-isu utama yang ingin difokuskan dan cari tahu apa saja yang ingin dicapai dalam masa jabatan. Lalu, menyusun rencana mengenai strategi, membuat strategi yang jelas untuk mencapai visi misi tersebut, dan juga agar rakyat menjadi senang terhadap Anda. Identifikasi prioritas, tindakan yang perlu diambil, serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Selanjutnya saya akan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan melakukan komunikasi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, serta dapat memahami kebutuhan yang mereka inginkan dan butuhkan, dan memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan serta tidak menghambat kepentingan masyarakat dan kepentingan semua orang. Memperkuat administrasi publik adalah cara selanjutnya yang dapat dilakukan. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik. Pastikan proses pengambilan keputusan yang adil, bekerja dengan profesionalisme, dan memprioritaskan akuntabilitas di semua tingkatan. Selanjutnya saya akan melakukan pembangunan ekonomi. Mengidentifikasi peluang ekonomi di daerah yang menjadi daerah tinggal dan daerah sekitar, lalu memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, juga menyejahterakan masyarakat dan menggendong UMKM setempat. Peduli terhadap isu-isu sosial, memperhatikan isu-isu sosial yang mungkin terjadi di daerah, seperti kemiskinan, pendidikan, ketimpangan sosial, atau masalah lingkungan yang sering terjadi di wilayah itu. Upayakan solusi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, saya akan membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan sektor swasta, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dapat memperluas sumber daya, dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, menghadapi tantangan politik dapat menjadi tantangan yang kompleks. Upayakan untuk membangun hubungan yang baik dengan partai politik, anggota legislatif, dan kelompok-kelompok lain, serta masyarakat, dan mengutamakan kepentingan untuk masyarakat dan seluruh golongan. Konsistensi dengan visi dan misi, dan berpegang pada prinsip integritas dalam menghadapi tekanan politik. Selanjutnya, saya akan terus belajar dan berkembang. Posisi gubernur membutuhkan pemimpin yang terus belajar dan berkembang. Tingkatan pengetahuan yang dimiliki seorang gubernur, isu-isu terkini, kebijakan publik, dan praktik terbaik dalam pemerintahan harus dilakukan. Jangan ragu untuk menghadiri atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Lalu tetap terhubung dengan masyarakat. Yang selanjutnya adalah peran saya sebagai gubernur terhadap identitas nasional, negara, dan kewarganegaraan. Sebagai seorang gubernur, saya dapat berperan dalam mempromosikan kesadaran akan identitas nasional dan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan di daerah. Beberapa langkah yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, membangun pendidikan dan kampanye. Tingkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai identitas nasional, sejarah, budaya,
dan nilai-nilai kewarganegaraan, mendukung program-program berpendidikan yang mengajarkan tentang kebinekaan, persatuan, toleransi, serta melakukan perayaan budaya dan festival, menyelenggarakan perayaan budaya dan festival yang mewakili beragam budaya dan etnis agar terciptanya Bhinneka Tunggal Ika di daerah saya tersebut. Dapat memperkuat ikatan antar berbagai kelompok masyarakat dan mempromosikan rasa bangga terhadap identitas nasional yang inklusif. Selanjutnya, dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang memperkuat pemahaman mengenai identitas nasional dan kewarganegaraan, mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah saya akan melakukan kegiatan sosial dan menggalang dukungan untuk kegiatan sosial tersebut yang mempromosikan persatuan dan kepedulian terhadap sesama, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program-program seperti kegiatan gotong royong, bakti sosial, atau program pembangunan berkelanjutan yang lainnya. Kolaborasi antar daerah juga dapat dilakukan, jalin kerjasama dengan gubernur daerah lain untuk memperkuat kesatuan nasional dan pertukaran budaya antar daerah, dan dapat menyelenggarakan kegiatan kolaboratif seperti pertukaran pelajar, kegiatan seni dan budaya, atau forum dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik di daerah kita maupun daerah yang lain. Penting untuk dicatat bahwa dalam mengubah aspek-aspek kewarganegaraan seperti hukum kewarganegaraan atau aturan imigrasi, perubahan, atau semacam itu, saya tentunya akan memerlukan masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan semua itu. Lalu, sebagai gubernur, peran saya dalam hal ini terbatas pada memberikan masukan atau saran kepada pemerintah pusat atau berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, konstitusi negara sebagai gubernur, saya akan memberi beberapa hal yang menjadi fokus dari apa yang menjadi kebijakan saya. Mempertajam perlindungan HAM, memastikan perlindungan HAM kepada masyarakat adalah kewajiban dari pemerintah daerah tentunya, yang memastikan bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap HAM, dan saya akan mendorong hak-hak tersebut untuk masyarakat serta menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan, juga diskriminasi dalam konstitusi tersebut. Menguatkan prinsip demokrasi dan partisipasi publik, memastikan kebebasan berpendapat dan juga memperkuat demokrasi dalam konstitusi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik maupun kebebasan berpendapat, dan meningkatkan tata pemerintahan dan sistem pemerintahan. Sebagai gubernur, saya akan mengubah sistem ketatanegaraan demi tercapainya stabilitas negara dan terpenuhinya visi dan misi. Diperlukan juga masyarakat, dan saya akan mendorong transparansi pemerintahan dan memperkuat kemandirian lembaga-lembaga negara, mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, lalu memperbaiki konstitusi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial yang sedang terjadi di daerah tersebut dan ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, saya akan memberi bantuan kepada rakyat yang membutuhkan dan mengadakan program pembukaan lapangan kerja bagi rakyat setempat. Demokrasi sebagai kepala eksekutif di tingkat provinsi juga menjadi tanggung jawab gubernur yang memiliki peran aktif
tentang terkait dengan demokrasi. Beberapa hal yang dapat saya lakukan dalam demokrasi tersebut adalah melaksanakan kebijakan publik, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dari pusat dan legislatif. Dalam konteks demokrasi, berarti gubernur harus menghormati prinsip-prinsip demokratis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan untuk pusat, daerah, maupun untuk sesama. Representasi rakyat. Gubernur merupakan perwakilan rakyat di tingkat provinsi. Mereka dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan dan aspirasi dari masyarakat di tempat tersebut. Gubernur harus menjalankan tugas mereka dengan baik dan tentunya mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh, luas, dan bukan hanya kepentingan pribadi maupun golongan saja yang dipentingkan. Pengawasan legislatif dapat dilakukan. Meskipun kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Legislatif Provinsi, Gubernur memiliki peran juga dalam memastikan kepatuhan dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan ini. Saya tentunya akan mengadopsi sistem dari lembaga legislatif dan menggunakan hak veto mengajukan usulan perubahan kebijakan atau memberikan dukungan terhadap rakyat. Tentunya, saran kepada Dewan Legislatif dalam proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin yang baik, seharusnya memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dari provinsi tersebut, termasuk anggaran, infrastruktur, dan program-program pemerintah dalam konteks demokrasi. Saya sebagai gubernur harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik, serta memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang digunakan di daerah itu. Lalu selanjutnya, dapat berdialog dengan masyarakat, memiliki peran penting sebagai gubernur dalam memfasilitasi dialog dan partisipasi masyarakat. Harus membuka ruang bagi partisipasi publik, mendengarkan masukan dan keluhan dari masyarakat, serta berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, dan mewujudkan efektivitas dengan masyarakat provinsi untuk memahami kebutuhan mereka. Hal ini tentunya membantu memperkuat prinsip demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam semua peran ini, seorang gubernur, tentunya saya akan memprioritaskan prinsip-prinsip demokrasi yang akan dilakukan, seperti kebebasan berpendapat, keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Saya juga bersedia untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip tersebut dan bekerja untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang tentunya mewujudkan demokrasi. Lalu selanjutnya, pada hak asasi manusia, saya sebagai gubernur dan sebagai pemimpin eksekutif di tingkat provinsi tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pengajuan HAM di wilayah tersebut, serta mewujudkan HAM yang sesuai di daerah itu. Penegakan hukum dan perlindungan HAM juga adalah salah satu dari kebijakan yang akan saya lakukan. Memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan HAM bagi seluruh warga di provinsi. Termasuk juga memastikan aparat penegak hukum bekerja dengan integritas dan menghormati dan mengayomi dalam mewujudkan HAM di tugas mereka.
Selanjutnya, memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminasi terhadap warga setempat. Juga mewujudkan lingkungan yang bebas dari diskriminasi maupun konflik-konflik yang timbul akibat suku, etnis, dan yang lainnya. Kebijakan dan program pemajuan HAM juga akan menjadi peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan program-program pemajuan HAM di tingkat provinsi, termasuk kebijakan yang berfokus pada perlindungan hak khusus seperti hak perempuan, hak anak, hak imigran, atau hak kelompok lain yang menjadi minoritas di tempat itu. Sebagai gubernur, saya juga dapat mendukung lembaga dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pemajuan HAM di provinsi tersebut. Dialog dan konsultasi dengan masyarakat, gubernur tentunya harus membuka ruang bagi dialog dan konsultasi tersebut. Saya sebagai gubernur akan mendengarkan isu-isu terkait HAM yang meresahkan masyarakat. Mereka harus mendengar keluhan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat. Dan tentunya mereka yang bekerja di bawah naungan dari gubernur harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Gubernur juga dapat mengadakan forum atau pertemuan publik untuk membahas isu-isu tentang HAM secara terbuka dan memperoleh berbagai masukan serta berbagai pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan pendidikan dan kesadaran HAM serta memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM tersebut. Mereka dapat mendukung program-program pendidikan yang ada di sekolah-sekolah untuk mewujudkan HAM, serta dapat juga dilakukan di universitas maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Mendukung kegiatan sosialisasi dan kampanye publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM di kalangan masyarakat juga harus saya lakukan, demi kepentingan terwujudnya lingkungan yang mewujudkan hak asasi manusia dengan baik. Kerjasama dengan lembaga HAM juga akan dilakukan, yaitu dengan bekerja sama dengan konstitusi maupun lembaga yang berada pada hak asasi manusia dengan meliputi pertukaran informasi, kolaborasi dalam penyelidikan pelanggaran HAM di wilayah tersebut dan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu untuk mewujudkan HAM yang sebenar-benarnya. Sebagai warga negara dan pemerintah, saya sebagai gubernur perlunya untuk memiliki peran penting terkait dengan demokrasi dan beberapa peran gubernur dalam mewujudkan warga negara yang baik, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan legislatif. Dalam konteks demokrasi ini, berarti gubernur harus menghormati prinsip-prinsip demokratis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, representasi rakyat. Gubernur merupakan perwakilan dari rakyat di tingkat provinsi. Mereka seharusnya yang di bawah naungan gubernur harus melakukan pekerjaannya dengan baik, mendengarkan aspirasi dan kepentingan publik. Lalu mengenai otonomi daerah, saya sebagai gubernur harus melakukan pemerataan ekonomi dan melakukan kebijakan tentang otonomi daerah dari pusat maupun dari provinsi dengan sebaik-baiknya. Mengenai wawasan Nusantara, wawasan Nusantara dapat dilakukan juga dengan memberikan kurikulum di sekolah, universitas, maupun lembaga pendidikan lainnya untuk mempelajari budaya setempat, mempelajari bahasa setempat, dan juga mempelajari hal-hal terkait dengan Nusantara
yang tentunya akan membuat anak-anak maupun masyarakat mengetahui tentang apa saja yang ada di Nusantara ini yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sekian tugas yaitu saya jika menjadi seorang gubernur dan kebijakan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.